belajar tentang ini paling dikit kok, diafragma sama mediastinum. Cuma dua yang paling kecil, paling dikit. Nah, diafragma. Jadi ini nih, diafragma tuh kayak gini bentukannya. Dia tuh organ muskularis. Nih. Oke? Jadi dia tuh organ otot yang bekerja aktif gitu loh, organon muskularis. Nah, karena dia bekerja, dia berfungsi buat pernafasan. 70-75% pernafasan diperankan sama dia. Jadi kalau dia nggak bisa gerak, bahaya nggak? Iya. Bisa meninggal nggak orangnya? Iya. Oke. Sekarang kita lanjut bahas diafragmanya. Diafragma itu sebagai pembatas antara toraks sama abdomen. Ini satu-satunya pembatas, oke? Nah, diafragma itu dibagi dua. Ada centrum tendineum sama pars muscularis. Nah, centrum tendineum itu sentral ke dia tersusun atas jaringan ikat. Sedangkan kalau muskularis itu dibagi lagi jadi 3 pars. Apa aja? Pars sternalis, pars costalis sama lumbalis. Nah, kita belajar dari yang sternalis dulu. Nah, sternalis itu ini kan sternum nih. Mas, di mana dia melekatnya? Jadi ini sternum, dia kan ada processus ini ya, processus kyphoideus. Oh my god, sakit banget. Nah, aman. Nah, processus kyphoideus ini di bagian dorsalnya nanti ada serat-serat otot diafragma. Dia akan berjalan descending, maksudnya turun ke bawah. Nanti gabung sama centrum tendineum. Nah, centrum tendineum, monggo. Terus habis itu kita ke yang costalis, pars costalis. Itu tuh dia nempel di costa berapa? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi catat baik-baik ya. Dia akan nempel di 4 costa paling bawah. Oke, 4 costa paling bawah sama di 6 cartilago costalis. Ingat kan di sini ada cartilago costalis. Nih ya. Nanti dia akan nempel si diafragmanya ke cartilago costalisnya. Berarti di daerah-daerah costa yang spuria, oke? Bukan yang vera. Oke, sekarang tadi yang costalis, pas costalis itu ada sebuah locus minoris resistent atau daerah yang lemah. Sering terjadi hernia diafragmatika. Namanya sternocostalis lare. Jangan lupa ya, atau trigonum lare. Udah bener. Oke. Sekarang kita ke yang lumbal. Lumbal itu yang penting itu, gampangnya gini. Lumbal itu ada arcus lumbosakral, lateral, samping, medial, tengah. Nah, itu dibentuk sama otot-otot. Otot di bagian abdomen yang lumbal belakang itu cuma 2. Psoas mayor sama quadratus lumborum. Psoas mayor M mayor medial, quadratus lumborum L lateral. Oke, masuk lah ya, masuk. Nah, masuk dikit lah cocologinya. Jadi kalau misalnya penebalan fasianya quadratus lumborum, nanti bikin ligamentum arcuata yang lateral. Kalau yang medial, yang psoas mayor akan membentuk yang medial. Terus nanti si diafragma ini akan nempel di 2-3 vertebrae lumbal. Oke? Nanti dia akan membagi nih jadi crus dextrum sama sinistrum. Nah, si crus dextrum sinistrum ketemulah dia di tengah, membentuk ligamentum arcuata medianus. Mas, apa bedanya medialis sama medianus? Medialis itu artinya gini, medialis itu mengarah ke tengah, medialis. Tapi kalau medianus dia itu di sentral, tengah, benar-benar poros tengah ya. Oke, itu dari bahasa anatominya, istilah anatominya kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Terus kita lanjut ke sentrum, sabar. Tadi di yang lumbosakral itu juga ada sebuah daerah yang lemah, locus minoris, namanya Buch-Daleki. Trigonum lumbosakral, Buch-Daleki. Trigonum Buch-Daleki pun udah benar. Kalian sebutin trigonum leri, trigonum Buch-Daleki, udah benar nilainya. Sekarang kita ke sentrum tendineum. Nah, si sentrum tendineum ini akan dilewati beberapa organ sehingga membentuk lubang-lubang. Ada 3, apa aja? Hiatus aorticus, hiatus esophagus sama hiatus vena cava. Bukan hiatus ya, foramen. Jadi gini, kenapa namanya foramen? Karena gini teman-teman. Si vena cava inferior itu bakal menembus langsung. Dia benar-benar membolongin dari si diafragmanya. Sedangkan kalau yang lain hiatus apa udah akhiran kan? Berarti emang udah berakhir di situ. Hiatus esophagus masuk ke situ, berakhir di situ. Sama si aorticus. Nah, biasanya kalau di respons ini, kita langsung ke respons ini. Pakai preparat basah nih. Nanti ditanya, ini apa? Hiatus Aorticus. bukan esophagus.
aorticus. Aorticus. Kenapa? Karena paling gede. Hiatus aorticus tuh paling gede. Apa? Kalau esophagus? Esophagus ini. Hah? Ini kecil. Oh, kecil itu. Kecilnya, ya benar ini sangat kecil. Yang marga. Di sini buat di prepart ini nggak ada foramen vena cava morgagnia. Kenapa? Karena kepotong. Oh. Itu dibesarin mas yang itu mas. Apa? Dibesarin di. Gimana caranya? Nih, coba. Kamu mau coba? Kamu tarik sana, kamu tarik sana. Ini emang nggak ada nih. Ini keluar di tahun lalu. Ini tuh cuma ada esophagus sama aorticus. Nggak bisa dibolongin manual lah mas. Jangan no. Vena itu di bagian sini apa bagian atas? Vena cava morgagnia di atas. Di atas ini, biasanya di bagian atas. Dia kan paling atas ini. Gede banget sama perbandingan aorta sama ini. Iya, ini aorta gede banget kan, gede banget emang aorta tuh. Segini. Nah, oke, sekarang jangan lupa ya, sama aja juga tadi trigonomelare ya. Trigonomelare akan dilewatin sama arteri vena epigastrika Superior. Sekarang ini nervusnya, inervasinya. Jadi dari C3 sama C5 akan membentuk nervus Tikus. Kenapa sangat penting? Orang-orang teman-teman nih, perhatiin baik-baik. Ini sebenarnya nggak penting buat direspons, cuman buat kalian jadi dokter. Cedera servikal, orang-orang habis kecelakaan, habis jatuh, habis kecelakaan lalu lintas. Kenapa harus observasi ada cedera kepala nggak, cedera leher nggak? Karena gini, kalau misalnya dia ada cedera di leher, kita harus langsung curiga ada gangguan di nervus phrenicusnya. Kalau ada gangguan, otomatis dia bisa henti dia meninggalnya karena henti nafasnya. Oke? Makanya harus segera langsung diobservasi, langsung kita triase nanti, maksudnya kayak kita klasifikasikan. Oh ini kaku kudu gak? Kalau kalian coba nih gerakin lehernya kiri kanan, kok kaku? Jangan dipaksain buat maksain kaku kudu. Gak boleh cek kaku kudu ketika ada KLL. Kalau misalnya curiga ada cedera servikal. Sekarang kita ke mediastinum. Mediastinum itu gini. Kan kavitas pleura nih, kiri kanan. Tengah-tengahnya itu ada sebuah ruangan. Namanya sih mediastinum. Oke, mediastinum itu dibagi superior sama yang superior sama inferior itu dibagi, aku sambil termata ya jelasinnya. Superior sama inferior itu dibagi sama transfer thoracic plane. Ini kalau mau pakai boleh. Nah, transfer thoracic plane itu nih, jadi kan ada namanya angulus terralis. Ya. Angulus terralis itu angulus Ludovici itu loh. Ya. Tahu kan? Dari coste 2 nih, tarik ke belakang. Dia tuh garis hayal, dia belum ada garisnya enggak ya? Dia garis hayal, tarik ke belakang. Nanti di belakang itu ketemu sama VTA 4, VTA 5 tengah-tengahnya. Diskusnya ya. Nanti kayak gini bentukannya. Oh ini. Nih, kayak gini. Nah, yang di atas itu yang super, yang di bawah itu yang inferior. Nah, inferior itu dibagi 3. Anterior, media sama sebenarnya di responsi nanti bakal ditanyain sebutin 3 organ di mediastinum apa gitu. Sekarang kita coba bareng ya. Superior dulu. 3 organnya apa aja? Timus, esophagus. Sama misalnya ada yang lain-lain juga ya. Ada arcus aorta, jangan lupa arcus aorta, cabang-cabangnya, vena brachiocephalicus. Terus ya banyak sih, nervus vagus, vena cava superior. Terus kita yang ke anterior, mediastinum anterior. Apa aja isinya? Sisa timus, terus dari yang keluar sama lemak. Nah, trunkus simpatikus boleh. Nggak ada trunkus simpatikus. Pembuluh limfa adanya. Nah, terus kita lanjut lagi ke yang media. Sebutin dong yang di media ada apa aja? Perikardium. Cor. Apalagi? Nervus phrenicus. Pulmonalis vena cava. Baca ya kak. Oke, gini aku kasih tips dan triknya ya. Jadi buat ngafalin yang di mediastinum medius, kalian ingat gak hilum pulmonalis? Ya. Pernah ingat? Ya. Semua struktur yang masuk ke hilum pulmonalis itu bagian dari medius, bagian dari mediastinum yang medius. Bronchus primarius, arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Selesai 3. Tambahannya core, pembungkusnya core, perikardium, nervus phrenicus. Udah selesai, udah banyak lebihan. Terus kita ke yang posterior, apa aja? Esophagus. Terus Aorta thoracica. aorta, Vena zygos, semina zygos. sama nervus pak, nervus vagus, Phrenicus. phrenicus juga. Jadi gini, gampangnya gini teman-teman.
aku kasih tips dan trik lagi ya. Esophagus itu bakal jalan bareng nervus vagus. Makanya kenapa di hiatus esophagus salah satu yang ngeliatin juga ada nervus Bagus. pegang itu baik-baik. Udah selesai. Pelajaran kita selesai sampai di sini. Nah, sekarang ada yang tahu nggak teman-teman? Alasan kenapa si vena cava itu harus menembusnya di centrum tendiniumnya, bukan di pars muscularisnya. Gimana mas? Jadi kan si vena cava itu akan nembus di centrum tendinium, Ya. bukan di pars muscularisnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Tebel. Lebih muskularis tebel. Jadi oke, aku kasih penjelasannya. Ini cuma buat kalian, tapi menarik sih. Jadi kenapa alasan Tuhan ciptain vena cava itu melewatin si centrum tendinium? Ingat, vena itu sebuah saluran, dia nggak punya kekuatan buat pompa. Wah, pertama pahami. Makanya kenapa dia di centrum tendinium? Centrum tendinium itu jadi ikat longgar. Dia bukan pars muscularis yang aktif bergerak. Kalau dia aktif bergerak, otomatis vena cavanya bakal kejepit. Bisa lewat ya darah? Nggak bisa. Ya makanya kenapa dibuatnya di centrum tendinium. Keren nggak? Keren. Terus habis itu kenapa esophagus dipasang di pars muscularisnya kok bisa lewat esophagus? Karena esophagus itu ada peristaltik. Makanya dia bisa ngelawan. Dia bisa tetap lewat makanan. Bisa dipahami nggak? Makanan lewatnya sekecil ini mas, makanan. Iya. Jadi kan yang lewat esophagus itu yang udah jadi sebuah bolus. Kalian udah ngunyah. Besarin. Makanya kenapa ngunyah itu harus ada berapa kalinya? 30 kali lah, 30 kalian. Supaya bolusnya itu bolus yang udah lurus. Bisa dilewatin, peristaltik itu kuat dorong. Udah kayak gitu. Selesai sudah. Gimana? FK 2 semester menyesal atau semangat atau senang? Apa ya? Semangat. Di FK 2 semester menyesal? Enggak. Biokim mas, delay mas. Biokim sih. Ya, biokim gak jelas kok di angkatanku. No offense, tapi emang gak jelas. Karena kayak balik belajar kimia siapa? Kalian tuh kalian pakai Merdeka atau yang Masih yang Nadim pakai Nadim. masih IPA atau IPS? Oh IPA IPS. IPS. Kan kalau di bawah kalian berarti yang udah Merdeka itu ya? Ya, yang Nadim. Aku bayangin kalian ikut itu, wah biokim bakal terasa gak jelas. Soalnya pasti gak ada yang gak milih kimia. Oh iya benar. Biologi, ekonomi sama geografi itu Kimia mah. aja bingung tinggal apalagi kayak gitu kimia. Sebenarnya biokim itu seru. Udah Kalau besar. nggak dipelajari. Udah besar soalnya. Serius. Kayaknya lama-lama gede deh. Udah besar ya. Untung udah Gak ada selesai. moving lagi weh. Tapi kalau sama dokter Vero tuh jadinya belajar sih. Ngeri soalnya. Iya. Tapi tenang. Karena kalau kalian yang dokter Vero yang belajar itu bukan cuma kalian, Aslep juga belajar. Karena bakal nanya Aslep yang dicecar. Gak apa-apa, itu curhatan teman-teman kayak Aslep Biokim. Nah, apa lagi ya? Visio ya di sini ya. Visio susah nggak? Gampang. Gampang lah ya. Susah. Kenapa susah? Banyak ya? Banyak. Tapi paling penting blog ini malah visio nggak sih mas? Ya visio anatomi penting semua sih. Nggak penting semua sih. Karena gini, visio tuh kalian akan banyak kepake waktu masuk blok klinis. Karena kenapa? Kalian bakal ngitung EDV, ESV, heart rate, cardiac output. Itu kalian akan sangat-sangat pakai buat ngitung fraksi ejeksi. Fraksi ejeksi itu buat nentuin dia gagal jantung. Dan itu terlalu offense, terlalu tinggi maksudnya. Terlalu belum blok kalian sekarang. Kalian belajar di 42. Oh tipis banget. 43. Kira tebel sih. Siapa di sini suka jantung? Suka jantung. Jantung kardio respi suka. Mantap. Muas genital mas. Masuk gak sih? Gental sorry gua. Nah intinya kalau respon juga ini. Selebarnya itu. Tak kira tebel mas, so tipis ya? Enggak. Preparat foramen vena organik. Karena kalau dia tebel dia bakal susah buat digerakin turun terus naik turun Oh bawah. ya. Iya tapi kan cuma gratis gitu. Wah udah besar Nah, soalnya. Mas, ada preparat lagi nggak yang diafragma tapi Ada. ada foramen vena organiknya? Ada tapi udah jelek, udah kering, udah gosong, udah ireng. Tapi kalau dikeluarin ya GWS sih. GWS. Tapi itu bisa kalian nalar sih. Karena kalau kalian lihat ya, yang paling dekat sama hiatus aorticus itu hiatus esophagus. Jadi hiatus
esophagus tuh bakal berdekatan sama aorticus. Nanti yang agak jauh sendiri tuh yang vena. Oh, sakitnya mataku. Aku lebih ke bau ya daripada aku di mata. Oh, ini apa? Bau nggak mata? Ini apa, Mas? Apa? Udah pergi tadi. 35 menit. Tak? Tertusuk. Ini apa, Mas? Ini kalian udah terakhir atau gimana? Makanya aku nggak Mas ini apa, Mas? Mungkin yang apa? di mata. Ini. Aku nggak tahu ini otot ini. Oh, Coba aku potong. perih banget. Nah guys,